ganti. Ada baik, ada buruk, susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, dan seterusnya. Untuk itu, di saat kita menghadapi sebuah kesulitan, yakinlah saudaraku seiman, bahwasanya akan ada kesudahan yang baik. Kemudahan akan Allah berikan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Tidak mungkin Allah memberikan sulit terus, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan mudah terus, juga tidak mungkin. Silih berganti. Hanya banyak yang mana yang kita rasakan, itu urusan Allah. Tapi hanya orang-orang yang paham dengan ilmu agama yang baik, akan merasakan selalu nikmat dalam keadaan apapun, hatta dalam keadaan kesulitan. Bagaimana caranya? Kita wajib meyakini tentang ayat. Sesungguhnya setiap kesulitan akan ada kemudahan. Inilah tema yang insya Allah akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, tidak ada satupun manusia hidup di dunia kecuali pasti akan diuji oleh Allah. Dan ujian dari Allah itu pasti ada dua macam. Ada keburukan, ada kebaikan. Itu semua sebagai cobaan, sebagai ujian untuk Allah bebankan kepada kita. Saya akan buka dengan sebuah mukadimah ayat Al-Quran, surat 21, yakni surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali pasti mati. Di situ dikatakan oleh Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Sepanjang Allah berikan kepada kita kehidupan di dunia, Allah pasti akan menguji kamu dengan menimpakan musibah. Bisyarr wal khair, musibah yang buruk atau musibah yang baik. Jadi ada kesulitan, ada kemudahan. Bahkan di ayat ini Allah menggunakan kalimat buruk lebih dulu daripada kebaikan. Diuji oleh Allah dengan musibah keburukan dan musibah kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami, kepada Allah, kalian semua akan dikembalikan. Kita semua nanti akan dikumpulkan. Berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita amalkan di dunia ini. Baik ketika diuji dengan kesusahan, maupun diuji dengan kebaikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, tidaklah ada manusia yang diuji dengan kesulitan, pasti ingin segera diberi kemudahan. Saya buatkan contoh. Andai kata bapak dan ibu diuji oleh Allah dengan kesulitan, saya yakin yang diinginkan adalah segera kesulitan itu dicabut. Segera. Berapa lama? Kalau perlu jangan lama-lama, hari itu juga. Sepekan, sebulan, kelamaan. Kalau perlu sekarang. Nah, itulah manusia. Apakah setiap kesulitan yang Allah bebankan kepada kita, kemudian Allah akan cabut sekarang juga? Belum tentu. Terkadang Allah biarkan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bagaimana para nabi dan rasul diuji oleh Allah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Mereka siap menerima itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun lamanya di Mekah ketika beliau pertama kali dakwah. 13 tahun. Pengikutnya hanya berapa? Nggak sampai ratusan. Hanya segelintir dari orang-orang yang dewasa dan anak-anak. Dan itu pun masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Rasul dihina, Rasul dicela, Rasul disakiti, bahkan diusir. Puncaknya diusir dari Mekah. Dikejar hendak dibunuh. Padahal dahulu beliau yang sangat dimuliakan, dipuji, disanjung, diberi gelar yang sangat indah.
Al-Fatona, Al-Amin, As-Siddiq. Semua gelar ada pada kebaikan, ada pada Rasul. Tapi ketika beliau menjadi Rasul, diutus oleh Allah untuk berdakwah, hinaan, celaan, cacian. Kira-kira saat itu apa yang terjadi dengan Rasul? Berat, luar biasa. Tapi kenapa bagi Rasul menjadi ringan? Saya buatkan ilustrasi sederhana untuk kita semua. Saya buka sebagai ilustrasinya untuk ibu-ibu, saya buatkan contohnya. Misal, ibu qadarullah di saat pertama menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki, punya anak, keadaannya masih sangat sulit, pas-pasan. Rumah pun masih ngontrak. Anak 1, anak 2, anak 3. Sementara suami gajinya belum seberapa, hanya cukup untuk sebulan-bulan. Itu pun pas sekali. Ibu ngurus rumah tangga sendiri, ibu bersih-bersih sendiri, nyuci sendiri, ngurus anak sendiri, masak, nyetrika, semua ditangani sendiri. Badan begitu pegelnya, begitu capeknya. Tapi si suami yang mendampingi ibu begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu perhatiannya, begitu lembutnya. Meskipun tenaga ibu habis terkuras sehari-hari mengurus rumah tangga, suami ibu begitu lembut, begitu sayang, begitu cinta, dan sering membantu, bahkan ikut bersamakan, bahkan ikut bersama-sama. Saya yakin beban saat itu menjadi ringan. Kenapa? Karena hatinya tenang. Tenaga terkuras, tapi hati tenang. Yang di sampingnya luar biasa sayangnya. Ibu bebannya cuman beban fisik. Capek betul, pegel betul, tapi tenang, dia akan ringan menjalankan itu semua. Dan kita bisa mendapati, boleh jadi dulu kita seperti itu. Sekarang saya balik. Seorang ibu rumah tangga, anaknya 2, rumahnya megah, besar, mewah, suaminya penghasilannya luar biasa, si istri dikasih mobil pribadi, dikasih uang tiap bulan melimpah ruah, ruangannya besar, dingin, pelayannya ada, yang ngurus rumah ada, yang masak ada, 2 anak diurus, 2 babysitter, supir ada, ringan, gak ada kerja apa-apa. Tapi suaminya, subhanallah, kata-katanya kotor, kasar, suka mencela, suka menghina, menghardik, bahkan di luar sana berselingkuh. Tidak pernah mencintai dengan sepenuh hati, pulang sekedar pulang, perhatian gak ada, hanya materi-materi. Silakan ibu bayangkan, beban atau tidak? Beban berat di punggung tidak ada. Beban berat tenaga tidak ada. Tapi beban hati dan pikiran. Ternyata yang memberatkan beban kita adalah ketika pikiran Anda dan hati Anda nggak tenang. Tapi siapa yang hatinya tenang, pikirannya tenang, lapang dadanya, beban seberat apapun, insya Allah menjadi ringan. Inilah yang dialami oleh Rasul. Beban seberat apapun, hinaan, celaan, hardikan, diusir, dikejar, berat, luar biasa yang kalau kita alami, saya yakin kita nggak akan mampu. Tapi apa yang terjadi saat itu? Rasul diberikan oleh Allah lapang dadanya. Dan Rasul yakin kesulitan, kesusahan yang berat ini akan berakhir. Maka saat Rasul mendapatkan cobaan yang berat itu, Allah turunkan sebuah surat. Namanya surat Al-Insyirah atau Asyar. Silakan kita sama-sama buka surat Asyar atau Al-Insyirah. Surat 93. Surat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak? Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban-beban berat dari punggungmu, beban-beban berat dari dirimu. Beban berat yang mana? Allazi anqadha dhahrak, yaitu beban berat yang memberatkan punggungmu, beban berat secara fisik. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami telah tinggikan sebutan namamu untukmu. Jadi, Allah telah melapangkan dadanya Rasulullah, Allah telah mengangkat beban-beban berat dari Rasulullah, beban yang ada di punggung Rasulullah, dengan dada yang lapang, sehingga Allah telah sebut nama
Muhammad adalah nama yang paling tinggi dibandingkan seluruh makhluk. Sampai sekarang kita abadikan nama Muhammad yang paling kita sebut, paling kita sering sebut. Disejajarkan dengan nama Allah. Maka Allah katakan di ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jika Bapak Ibu memperhatikan ayat 5 dan ayat 6 dengan seksama, kita bisa perhatikan dalam lafaz bahasa Arabnya. Ayat 5. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'a, bersama, al-usri, satu kesulitan. Usri, Allah menggunakan dengan alif lam. Ma'rifah, sudah pasti ada satu kesulitan. Yusra, kemudahan. Kemudahannya kemudahan yang nakirah. Umum. Bukan ma'rifah, bukan pasti. Diulang lagi di ayat 6. Inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan. Yakni kesulitan yang sama tadi. Yusra, ada kemudahan yang lain. Apa maknanya? Satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Ini jaminan Allah, saudara sekalian. Satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Apa maksudnya satu kesulitan diberikan dua kemudahan? Contoh sederhana. Bapak Ibu suatu ketika sulit mencari nafkah. Allah bisa kasih kemudahan dua. Satu, bisa jadi nafkah itu dilapangkan oleh Allah sehingga yang tadinya sempit menjadi lapang. Atau kalau toh belum diberikan kemudahan dari sisi lapangnya rizki, Allah bisa kasih dari sisi iman yang tambah naik. Takwa yang tambah tinggi. Allah bisa berikan dari sisi kesehatan. Bisa diberikan dari sisi kenikmatan hidup yang lain. Di rumah tangganya akur, aman, tentram. Dengan tetangganya baik, sehingga tidak punya masalah. Kecuali hanya masalah materi tadi. Artinya satu kesulitan, Allah akan berikan dua kemudahan. Yang kemudahan itu Allah berikan terkadang bukan dari sisi yang kita inginkan. Kalau kita sakit, pengennya apa mudahnya? Sehat. Kadang-kadang Allah nggak kasih kisah sehat, tapi Allah kasih kita lebih dekat lagi dengan Allah, dikuatkan kesabarannya, meningkat ketawakalannya, makin kokoh imannya. Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Kemudahan yang bertumpuk-tumpuk. Kita sulit dari sisi materi, materi tetap sulit, tapi kita dikasih sehat. Bukankah dengan sehat kita bisa menikmati hidup? Materi melimpah ruah, sakit kita tidak bisa menikmati. Seperti itulah cara Allah memberikan solusi kepada kita. Allah janjikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, saudaraku sekalian, kesulitan itu hanya ada satu. Bagi orang yang beriman. Sementara kemudahan itu ada dua. Bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? Orang beriman hanya menghadapi satu kesulitan di dunia. Orang beriman hanya menghadapi satu kesulitan di dunia. Apakah sulit dalam sisi materi, apakah sulit dalam sisi fisik, apakah sulit dalam sisi tubuh, fisik, kesehatan, ataukah sulit dalam suatu keadaan. Sulit itu hanya di dunia, satu. Tetapi Allah menawarkan kemudahan dua. Di dunia Allah tawarkan ada kemudahan, meskipun kemudahan itu belum tentu sesuai keinginan kita. Yang kedua, kemudahan yang paling baik adalah kemudahan setelah kematian kita. Yakni kemudahan pertama saat sakratul maut dicabut nyawanya. Kedua, saat nanti di alam kuburnya. Ketiga, kemudahan saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Keempat, kemudahan ketika Anda dihisap sampai kemudian menuju sirat. Dan kemudian sampai ke dalam surga. Kemudahan yang bertubi-tubi setelah kematian. Apakah kita menyadari itu, saudara sekalian?
Sering kita menginginkan sulit di dunia itu harus segera selesai di dunia. Sering kita membayangkan sulit di dunia itu harus segera selesai. Bahkan terkadang manusia lupa ketika sulit di dunia bukan mengadu kepada Allah, tapi banyak mengadu kepada makhluk, banyak mengadu kepada orang. Bahkan ada yang datangnya mengadu kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang yang tidak berakidah. Akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, dosa-dosa besar. Seharusnya kita seperti Nabi Yakub ketika diuji oleh Allah, dipisahkan dengan anak yang tercinta yaitu Yusuf, sampai beliau buta. Satu kalimat yang terucap, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat Yusuf, surat 12 ayat 86. Ketika Nabi Yakub diuji oleh Allah bertubi-tubi, bertahun-tahun, belasan tahun, terpisah dari Yusuf, anak yang sangat dicintainya. Ketika itu masih kecil, sampai Yusuf sudah dewasa baru ketemu. Diuji oleh Allah dengan kesulitan bertubi-tubi. Anak-anak yang senantiasa membangkang dan seterusnya. Nabi Yakub terus berdoa, terus berusaha, terus beribadah, tekun kepada Allah, yakin akan ada kemudahan setelah ini. Maka satu kalimat ini hendaklah kita tanamkan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu kesusahan, aku mengadu kesedihan, tidak kepada siapapun, tidak kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah. Maaf Bapak Ibu, sering kita ada masalah dikit, kepada siapa curhatnya? Tetangga, teman, orang lain. Ya Allah, datang ke psikiater, datang ke psikolog. Kenapa sih nggak datang kepada Allah? Kenapa nggak kita mengadu sama Allah? Kenapa nggak kita munajat kepada Allah? Kenapa tidak diawali dengan tawakal? Karena kesulitan itu adalah datangnya dari Allah. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Nabi Yakub diberitahu oleh Allah, sehingga Nabi Yakub tahu apa yang dari Allah dibandingkan kamu yang tidak tahu. Kepada anak-anaknya berkata demikian. Karena anaknya ketika itu terus durhaka kepada Nabi Yakub, mengatakan Yusuf sudah meninggal, sudah tidak ada. Saat itu memang belum ditunjukkan oleh Allah, tapi kesabaran Nabi Yakub akhirnya membuahkan terus menerus. Karena saudaraku seiman, ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, kesusahan, seberat apapun kesulitan dan kesusahan itu sesungguhnya pasti ada jalan keluar. Sepanjang kita yakin dan tawakal dan memohon kepada Allah. Karena semua kesulitan itu datangnya dari Allah. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu musibah yang menimpa kami kecuali ma kataballahu lana. Apa yang telah kami tetapkan oleh Allah kepada kami. Apa yang Allah tetapkan kepada kami, itulah ketetapan Allah, itulah musibah yang Allah kehendaki. Terjadi kesulitan yang kita dapatkan, Allah sudah tetapkan. Tapi ingat, huwa maulana, dialah Allah, Allah pelindung kami, Allah penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Tawakal 'alallah. Yakin setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Yakin setiap kesulitan akan ada kemudahan. Karena sepanjang hidup nggak ada manusia dibiarkan, kecuali pasti dapat ujian. Ujian itu ada yang baik, ada yang buruk tadi. Dan Allah uji kita itu untuk mengetahui siapa yang iman kita, yang imannya benar. Kalau tanpa ujian, bagaimana Allah akan melihat nanti siapa yang imannya benar? Meskipun Allah maha tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Tapi untuk membuktikan terhadap diri kita sendiri. Ujian pasti ada. Tidak mungkin tidak. Coba kita buka kembali
surat 29 ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira apabila kami mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, apakah kemudian mereka tidak akan diuji lagi? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum mereka. Sebelum kita semuanya, Allah uji. Untuk apa ujian itu Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar imannya, supaya Allah mengetahui, supaya Allah mengetahui siapa yang dusta imannya. Subhanallah. Saudaraku sekalian, musibah yang menimpa kita berupa keburukan tidak mungkin kita bisa hindarkan, karena Allah sudah tetapkan. Yang terpenting kita menerima dengan lapang dada, dan kita berusaha, dan kita yakin setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sebab tidak mungkin tidak, kecuali Allah pasti akan menimpakan musibah kepada siapapun dengan cara apapun. Maka ada sebuah rangkaian ayat Al-Quran yang Allah firmankan di surat 57, surat Al-Hadid. Coba kita lihat ayat 22 dan ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana apapun yang menimpa, yang terjadi di muka bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, adanya wabah penyakit melanda di muka bumi, adanya angin topan, adanya segala macam, apapun yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, atau musibah-musibah yang menimpa dirimu sendiri, kesehatan kita berkurang, sakit, penderitaan, kekurangan harta fisik, itu semuanya sudah ditetapkan Allah, illa fi kitab. Tidak akan terjadi kecuali semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Bahkan itu telah Allah tetapkan sebelum Allah mewujudkan. Sebelum Allah ciptakan kita, alam semesta, Allah sudah tetapkan adanya musibah yang pasti terjadi menimpa kamu. Melalui apapun. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah ini sangat mudah. Maka di dalam kitab Sahih Muslim tersebut, di dalam hadis itu disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, segala ketetapan yang Allah tetapkan untuk seluruh makhluk, sampai apapun yang terjadi pada kita sekecil apapun, sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Sudah ditetapkan oleh Allah, tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebagai takdir yang gak akan berubah. Sebelum itu Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk. Afan, tadi sepertinya ada yang menyimak dengan hadis, bisa dibuka di hadis nomor 2277 Sahih Muslim. Itu menandakan apa? Takdir Allah kepada kita itu pasti terjadi. Sehingga saat kita menerima kesulitan, jangan terlalu bersedih. Saat kita menerima kenikmatan, jangan lupa, jangan terlalu bergembira. Maka Allah katakan di ayat ke-23-nya,
Kenapa Allah sampaikan ayat 22 tadi? Bahwa takdir itu akan menimpa kita apapun baik atau buruk. Dimanapun kita berada, bahkan alam semesta sekalipun. Allah katakan di ayat 23-nya, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa-apa yang luput dari kamu. Kena musibah buruk, pengen dapat baik, belum baik-baik juga. Jangan terlalu sedih. Sudah, ini hanya di dunia. Wala tafrahu bima atakum. Ketika sebaliknya Allah berikan kepada kamu kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, jangan terlalu gembira. Ini pun hanya titipan sementara di dunia. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, dari ayat-ayat tadi dan juga hadis yang saya sampaikan, ketahuilah apapun yang menimpa kita, keburukan atau kebaikan, kita nggak bisa menghindar. Ini ketetapan Allah. Tetapi kita bisa yakin bahwasanya yang akan menghilangkan semua keburukan itu adalah Allah. Karena tadi ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka kita harus yakin apapun bencana keburukan yang menimpa kita, yang bisa menghilangkan semua itu hanyalah Allah. Maka wajib kita segera kembali bergantung kepada Allah. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 17. Surat Al-An'am, surat 6 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepada kamu, berarti kesulitan, kesusahan yang bertubi-tubi, fala kashifa lahu illahu, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu darimu kecuali Dia, Allah. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaliknya, jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, nggak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Berarti saat kita ditimpa kesulitan, apa yang pertama kali kita inginkan? Kemudahan. Kepada siapa kita minta kemudahan? Langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Karena yang bisa menghilangkan itu semua Allah. Setelah kita meminta kepada Allah, kita berusaha kepada Allah, lalu kita minta kepada makhluk, silakan. Tapi yang paling pertama, apapun yang menimpa kita, harusnya kita minta dulu kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa dengan penuh rendah hati. Rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah. Mohon kepada Allah. Ketika kita sedang ditimpa kesulitan, kesengsaraan, kemelaratan, kesusahan, sebelum Allah berikan kepada kita kemudahan, gak akan Allah berikan kalau kita gak punya usaha. Sekurang-kurangnya usaha diawali dengan berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Surat yang sama, Al-An'am, coba ke ayat 42. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Karena umat-umat itu membangkang, maka Allah timpakan kepada mereka siksaan. Dengan Allah timpakan kemelaratan, Allah timpakan kesengsaraan, kesusahan. Kenapa Allah timpakan itu? La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka memohon, berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati. Supaya hilang kesombongan. Kembali kepada Allah. Yakinlah, kalau kita kembali kepada Allah, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan.
Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sepanjang kita berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati, suara yang lembut, jangan kemudian kita memohon kepada makhluk. Dulukan kita meminta kepada Allah. Maka Allah perintah di surat Al-A'raf, surat 7, ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Sambil menangis kita mengharap kepada Allah, munajat kepada Allah, berlinang air mata. Itulah kerendahan kita di hadapan Allah. Itulah kelembutan hati kita ketika kita minta sama Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang suka melampaui batas. Siapa mereka yang tidak mau meminta kepada Allah, yang tidak berdoa dengan rendah hati, yang dengan kesombongan? Maka Rasul berpesan kepada seorang sahabat. Sahabat ini namanya Abdullah bin Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hasan sahih. Dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Abdullah bin Abbas sedang membonceng unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal. Pada suatu hari aku sedang membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Ya ghulam ihfazillah yahfazka. Ya ghulam ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Bulughul Maram disebutkan di hadis nomor 1518. Wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah. Jika Anda ingin ditolong Allah, jaga Allah. Apa maksudnya menjaga Allah? Anda diperintah Allah, jaga baik-baik, jangan diabaikan. Anda dilarang Allah, jaga baik-baik, jangan dilanggar. Anda diberikan oleh Allah ujian, jangan kemana-mana. Mintalah kepada Allah. Jagalah Allah. Nanti Allah yang akan menjaga kamu. Jagalah Allah. Kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Yang terpenting, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu punya masalah dan meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta perlindungan dan pertolongan, mintalah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Minta dulu kepada Allah. Yakin kalau kamu sudah minta sama Allah, kamu barengi dengan kesabaran, insya Allah. Kesabaranmu itulah yang akan menjadikan kamu selamat. Kesabaranmu itulah yang akan menjadikan kamu nikmat. Kesabaranmu itulah yang akan menjadikan kita senantiasa tetap berharap kepada Allah. Terus memohon kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa menghilangkan semuanya itu kecuali Allah. Ingat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan hanya sekedar keyakinan kita diucapkan, tapi keyakinan yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam diri kita, bahwa sesungguhnya apapun kesulitan yang kita hadapi, andai kata kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan. Andai kata belum diberikan oleh Allah di dunia, yakin ada kemudahan nanti justru setelah kematian. Karena sungguh tidaklah ada seorang hamba sepanjang hidup pasti akan diuji. Diuji dengan apa? Kesulitan-kesulitan. Bisa berupa kesedihan, kesusahan, sakit biasa, sakit ringan, kecemasan. Jika itu kita tetap bersabar, insya Allah justru ada kebaikan dari sisi yang lain. Apa? Allah berikan jaminan. Kesulitan yang kita hadapi, yang kita bisa lalui dengan sabar, maka menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana yang Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah. Tersebut di kitab Sahih Muslim nomor hadis 2205. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma yusib, barang siapa yang ditimpakan suatu musibah, apapun, sekecil apapun. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, baik itu yang ditimpa musibah adalah mukmin, seorang mukmin. Apa yang Allah timpakan musibah itu? Wasobin, sakit yang kecil. Atau wala nasabin, atau suatu sakit yang lebih besar lagi. Wala saqamin, suatu kesusahan. Wala hazanin, suatu kesedihan. Hatta hamin, sampai rasa cemas, rasa khawatir. Yuhamuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Meskipun itu hanya kekhawatiran yang sedikit, kecuali Allah akan gugurkan kesalahan dan dosa-dosa itu karenanya. Allahu Akbar. Digugurkan dosa-dosa. Yang penting, sabar dalam menghadapi musibah itu. Karena nggak ada manusia sepanjang hidup tanpa musibah. Allah telah katakan di surat Al-Baqarah, surat 2, 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Subhanallah. Sampaikan kabar gembira hanya bagi orang-orang yang sabar. Allah menguji kita dengan apa di situ? Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Was samarat, buah-buahan. Bahan makanan. Dan bermacam-macam. Wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira bagi orang sabar. Artinya, hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan kegembiraan. Siapakah orang yang sabar itu? Disebutkan di situ di ayat ke-156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang yang sabar. Maka semua musibah, sekecil apapun sampai sebesar apapun, pasti Allah akan kasih kemudahan dari musibah itu. Maka sehubungan dengan ayat ini, di hadis sahih Muslim dari sahabat Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, di sahih Muslim nomor hadis 865. Di situ disebutkan, Ummu Salamah mendengar, karena Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Ma min muslimin yusibuhu musibatun. Tidaklah seorang muslim ditimpakan suatu musibah, apapun bentuk musibahnya, yang paling kecil sampai yang paling besar. Fayaqul, kemudian dia berkata seperti apa? Ma amarahullah, apa yang Allah telah perintahkan, yaitu tadi Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dibarengi dengan doa. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang Kau tetapkan kepada kami, ya Allah. Dan berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah ini, ya Allah. Illa ahlafallahu lahu khairam minha. Melainkan Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dari yang ditimpakan tadi. Jaminan Allah. Sabar, yakin setiap kesulitan ada kemudahan. Apapun penderitaannya. Mau sakit, mau apapun, semua Allah yang janji. Jika kita yakin. Maka di saat kita kena musibah, maaf, jangan menggerutu dengan musibah. Jangan menyalahkan musibah. Jangan menyesali musibah. Kenapa? Karena nggak akan ada gunanya menyesali musibah. Andai kata seseorang terkena musibah, lalu menyesali tentang musibah, nggak berguna sama sekali.
Mana yang benar? Di saat dia terkena musibah, dikembalikan semuanya kepada Allah. Dia sadar bahwasanya semua itu aturan Allah, semua menjadi ketetapan Allah. Tidak ada manusia yang bisa menghilangkan segalanya kecuali hanya Allah. Maka dia akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia senantiasa akan diuji oleh Allah, akan diuji oleh Allah, dan itu terus-menerus silih berganti. Maka ada pesan Rasulullah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah tersebut di Kitab Bulughul Maram nomor hadis 1572. Di kitab Sahih Muslim tersebut di dalam hadis 2286. Di dua hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita agar kita bersabar dalam menghadapi sesuatu. Ucapan kita harus kita jaga. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi di setiap orang mukmin ada kebaikan-kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, yang paling penting berusahalah, bersemangatlah, terus berbuat sesuatu yang membawa manfaat. Wala ta'jaz, jangan pernah lemah. Wasta'in billah, selalu minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Apabila asabaka syai'un, menimpa kepada kamu sesuatu musibah, fala taqul, jangan kamu ucapkan, lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya aku tadi tidak melakukan perbuatan ini, nih saya tidak akan terjadi begini. Kalau tadi nggak begitu, nggak akan begitu. Kalau tadi nggak kesana, nggak akan begini. Jangan ada kata-kata itu. Ucapkan, walakin kul, akan tetapi ucapkan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan, pasti terjadi. Kenapa kita tidak boleh menyesali sesuatu kejadian? Karena jika seseorang mengatakan, coba tadi seandainya jika kata-kata itu keluar dari mulut Anda, fa inna law taftahu amala syaitan. Kata-kata jika itu sesungguhnya akan membuka amal-amal syaitan. Tandanya kita nggak ikhlas. Jangan pernah menyesali kejadian. Nggak ada gunanya. Coba kita berpikir, coba seandainya tadi nggak begini, coba nggak begitu. Apakah merubah keadaan? Tidak sama sekali. Maka bagaimana urutannya ketika kita kena musibah keburukan? Saat terima keburukan, ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ucapkan ini, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Lalu ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Ini jaminan Allah. Afan tadi bukan Muslim 2286, tapi 2287. Tadi salah mengetik, 2287 yang benar. Saudaraku seiman, dari uraian ayat ini, dari hadis ini, mari yakinkan diri kita. Nggak ada manusia di muka bumi nggak terkena musibah. Tidak mungkin. Hatta Nabi dan Rasul, siapapun manusia. Orang paling hebat, paling kaya. Dahulu ada raja yang begitu lalim, yang begitu kaya, namanya Namrud, tetap saja kena musibah. Yang namanya Fir'aun, tetap saja kena musibah. Yang namanya Korun, kaya-kaya tetap kena musibah. Semua manusia kena musibah. Hanya lebih banyak yang mana, yang buruk atau yang baik, bukan keinginan kita. Bukan aturan kita. Itu semua terserah Allah. Yang paling penting kita yakin, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Apapun kesulitan yang kita alami. Yakin Allah yang akan memberikan. Karena kesulitan datangnya dari Allah, kemudahan pun datangnya dari Allah. Yang terpenting kita yakin bahwasanya kalau kita belum dapat kemudahan di dunia, ingat, kesulitan cuma satu di dunia. Kemudahan ada dua. Dunia. Jika kita belum dapat dunia, ada akhirat. Surga. Maka sulit hanya
dialami manusia sepanjang hidup. Orang yang beriman. Tapi nikmat mudah dialami sejak kematiannya sampai nanti di yaumil akhir. Dan setelah itu nggak ada kesulitan lagi kalau sudah di surga. Nikmat, nikmat, nikmat. Bayangkan kesulitan yang kita alami, menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, menambah pahala yang melimpah ruah. Maka kita berpikir setiap kesulitan kita itu sesungguhnya kebaikan dari Allah. Saya tutup dengan rangkaian ayat Al-Quran. Surat 16, ayat 30-32. Ayat ini hiburan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Bahwa orang beriman itu, Bapak Ibu Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketika ditimpa musibah baik atau buruk, tidak pernah mengatakan ini buruk. Semua itu baik. Wa qila lilladzina taqaw, dan ditanyakan kepada orang yang takwa. Madza anzala rabbukum? Apa yang telah Allah turunkan untukmu? Madza anzala rabbukum? Apa yang telah Allah turunkan untukmu? Qalu khaira. Orang bertakwa itu hanya berkata satu kalimat. Kebaikan. Khaira, kebaikan. Artinya apa? Semua yang Allah tetapkan kepada kita, baik itu berupa kebaikan, berupa keburukan, tetap ini adalah kebaikan dari Allah. Sebab apa? Orang yang beriman sadar ketika ditimpa keburukan, itu menggugurkan dosa-dosa, menambah kekuatan, kesabaran, ketawakalan, meningkatkan iman dan takwa, makin banyak amal ibadah, itulah kebaikan. Ketika ditimpa kebaikan, dia bersyukur, pun kebaikannya digunakan untuk ketaatan, menjadi kebaikan. Jadi nggak ada keburukan, semua kebaikan. Qalu khairah. Maka apa jaminan Allah bagi orang yang senantiasa mengatakan semua dari Allah itu baik? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi siapa saja yang di dunia selalu berbuat kebaikan, kebaikan, lagi diuji sakit, tetap amalnya baik. Lagi diuji menderita dan susah, tetap ibadahnya baik, amalnya baik. Maka siapa yang selalu berbuat kebaikan di dunia, nanti akan dibalas oleh Allah dengan hasanah yang lebih baik. Bagaimana kalau belum dapat balasan di dunia yang lebih baik? Allah tawarkan di ujung ayatnya, wala darul akhirati khair. Negeri akhirat itu negeri yang lebih baik. Wala ni'mad darul muttaqin, yaitu negeri yang penuh kenikmatan untuk orang takwa. Apakah negeri yang penuh kenikmatan untuk orang takwa itu? Ayat yang ketiga satunya. Jannatu Aden, surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang kelak nanti semua susahnya di dunia hilang ketika mereka dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha ma yasha'un, mereka mendapatkan kenikmatan apapun yang mereka inginkan diberi di dunia, di surga. Di dunia mereka belum dapat, tapi semua lahum fiha ma yasha'un, mereka di dalam surga mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kadzalika yajzilahul muttaqin. Itulah balasan Allah bagi orang takwa. Maka bagi orang takwa nggak ada keburukan di dunia. Semua kebaikan. Meskipun diuji dengan kesusahan, dia yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Dan kemudahan yang pertama kali disongsong oleh seorang mukmin adalah sesulit apapun sepanjang hidup akan diraih kemudahan yang paling pertama. Gerbang menuju surganya Allah adalah kematian. Maka kematiannya orang yang bertakwa itu mudah sekali. Sulitnya di dunia sejak kematian itu hilang. Kenapa? Sebab orang bertakwa saat dicabut nyawanya sudah digambarkan akan meraih surga. Coba perhatikan ayat 32-nya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat, diwafatkan dalam keadaan thayyibin, baik, husnul khotimah.
Bayangkan Bapak Ibu, saat mau mati, malaikat mencabut nyawanya mengatakan begini, yaqulun, malaikat berkata kepada orang yang bertakwa yang mau dicabut nyawanya, salamun alaikum, selamat sejahtera tercurah atasmu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga karena amal-amalmu. Allahu Akbar. Maka seluruh kesulitan di dunia hilang saat itu. Seluruh kesusahan di dunia hilang saat itu. Saat apa? Dicabut nyawanya. Itulah kemudahan yang Allah berikan pertama kali bagi orang yang hendak dicabut nyawanya. Sehingga apa? Tenang mereka. Tenang mereka. Artinya saudara sekalian, yakin bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan. Jika belum mendapatkan kemudahan di dunia, ada kemudahan yang menanti, yaitu akhir hayat yang mudah plus kemudahan setelah kematian. Nikmat, nikmat, nikmat. Maka saudaraku sekalian, orang-orang yang mengharapkan surga, terkadang Allah mengujinya dengan bertubi-tubi. Bertubi-tubi, bertubi-tubi. Kadang kesulitannya bahkan bertumpuk-tumpuk. Mohon maaf, saya sampaikan satu ayat lagi. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat diuji lebih dahsyat daripada ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kenapa? Karena mereka satu tujuannya, surga. Maka saudaraku seiman, siapa yang di antara kita mengharapkan surga, jangan harap seakan-akan kalau Anda menginginkan surga, lalu tidak ada ujian. Bahkan para perindu surga, kadang-kadang ujiannya lebih berat. Saya tutup dengan Al-Baqarah 214. Silakan kita perhatikan ayat ini. Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum, ataukah kamu mengira bahwa kamu pasti akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian, musibah, kesulitan? Apakah kamu mengira itu? Masalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum kamu yang pangling menginginkan surga, yakni para nabi dan para sahabat. Masathumul ba'sa, mereka Allah timpakan kepada mereka ba'sa, ditimpa kemelaratan, wadharra, ditimpa penderitaan, wazulzilu, ditimpa keguncangan dengan berbagai macam cobaan, peperangan dan yang lainnya. Saking beratnya cobaan itu, sahabat dan Rasul berdoa kepada Allah, hatta yaqula rasula walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul dan para sahabat yang bersama Rasul ditimpa ujian yang bertubi-tubi berat itu, lalu berdoa kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah pasti datang, dekat. Kapan saudara sekalian? Pertolongan Allah yang paling dekat. Saat kematian kita. Saat itu seluruh penderitaan di dunia hilang. Maka yakinlah bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, dan pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin untuk kita lakukan sesi tanya jawab. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya kepada kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Puji, kami persilahkan untuk memandu. Silahkan Bu Puji. Bu Puji, monggo. Silakan dibuka mic-nya Bu Puji. Bu Puji.
Mana Bu Puji? Oh, sudah. Monggo Bu Puji. Baik, Bu Endang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Atlas Susilo dan seluruh jamaah kajian Umu Surga. Masya Allah, sangat baik sekali Ustadz. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga kita semua dapat menghadapi dengan sabar untuk menuju surganya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian ilmu. Toyib Ustadz, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Jadi, monggo. Bapak Ibu jamaah yang mau bertanya, monggo dapat disampaikan melalui kolom chat atau langsung dengan melakukan raise hand. Untuk pertanyaan pertama, ini ada 2 raise hand. Yang pertama dari Ibu Yana. Kami persilakan Ibu Yana untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ibu Yana, monggo dipersilahkan. Yang berikutnya dulu mungkin Bu Puji. J. Ibu Fajar Dewi. Bu Fajar. Yang kedua Ibu Fajar Dewi. Yang bertanya melalui raise hand, monggo kami persilakan untuk langsung bertanya ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau bertanya, Pak. Suaranya Ibu maaf kurang jelas, mungkin tolong dekatkan ke mic Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Sudah jelas itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau nanya, kan saya pernah dengar ceramah kayak Ustaz Yusuf Mansur gitu, kalau misalnya kita dalam kesulitan, kalau ingin meminta apapun dengan sholawat sebanyak-banyaknya akan terkabul, itu benar, maksudnya benar atau gimana gitu hukumnya ya Ustaz ya? Itu aja sih yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Subhanallah. Terkadang seseorang dengan mudahnya menyampaikan sesuatu tanpa dalil dan tanpa ilmu. Betul, kita diberitakan sholawat sebanyak-banyaknya. Dan sholawat itu adalah salah satu cara ketika kita berdoa kepada Allah, setelah sanjung Allah, kita melalui dengan sholawat. Baru kita berdoa. Tapi tidak ada satupun dalil dengan sholawat sebanyak-banyaknya, semua masalah beres. Dengan sholawat sebanyak-banyaknya, rizki mengalir. Itu yang sering kita dapati. Seorang ulama berkata seperti itu. Ustadz, kiai, siapapun. Tapi nggak ada dalilnya. Serendah itukah kita bersalawat kepada Rasul hanya untuk meraih dunia? Betapa dunia itu kecil. Pernahkah sahabat bersalawat kepada Rasul untuk meraih dunia? Enggak. Salawat itu ibadah, perintah Allah untuk kita memuji dan menyanjung Rasul. Bukankah Allah perintahkan kepada kita di surat 33 ayat 56? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah, salawat itu ibadah. Jangan ibadah kita tujukan untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Nggak pernah ada itu. Meskipun banyak, maaf, di negara kita, ustadz-ustadz yang ngomong begitu. Ya silahkan. Jangan serendah itu kita dudukkan sholawat. Bahkan kata Rasulullah, celaka orang-orang yang apabila namaku disebut, lalu tidak bersolawat kepadaku. Celaka dia, celaka dia. Hanya memang di negara kita kan begitu bebas. Yang namanya ada, alat komunikasi di Instagram, di mana siapapun boleh nulis. Siapa yang ingin rizki mengalir, sholawatlah sekian kali sehari. Bersolawatlah, rizki ini saya akan datang dengan mudahnya. Yang seperti itu sama sekali tidak ada keterangan. Jangan kita ikut-ikutan, karena sholawat tidak serendah itu. Sholawat adalah pengagungan kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah perintah Allah. Jangan kita jadikan ibadah tujuannya untuk dunia. Demikian, wallahu a'lam. Silahkan berikutnya.
Bu Puji masih di mute. Monggo yang sudah raise hand atau bacakan raise hand, mumpung ada waktu luang, jangan di... Kiki, Mas Basori, enggak nengkot. Ustadz, ya Ustadz sudah ada pertanyaan melalui chat Ustadz, kita bahas Silakan aja dulu dibaca, ya Ibu. Ustadz. Yang pertama Silakan. ini. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Sebentar Ibu ya. Ini yang awal bertanya dulu, kita sampaikan ke Ustadz. Dari Ibu Olin, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Leo Ustadz dan semua kaum muslimin. Saya pernah dengar kajian bahwa musibah yang terjadi akibat dosa. Yang pertama, apakah seorang suami yang zalim dan khianat kepada istrinya akan ditimpakan musibah ke diri si suami sendiri, atau juga akan menimpa keluarganya, misalnya ke anak atau adik? Dan bagaimana membedakan takdir itu suatu musibah atau ujian dari Allah? Jazakallahu khair, Ustadz. Baik, saudara sekalian. Bisa dikatakan benar, bisa juga belum tentu benar. Ada seorang ulama menceramah bahwasanya musibah yang buruk itu terjadi karena kesalahan Anda sendiri. Bisa benar, bisa juga tidak. Saya buatkan contoh. Ketika ada orang sedang olahraga lari pagi, jalan pagi bersama istrinya, tertib jalannya teratur. Di pinggir jalan, di trotoar bahkan, tidak menyimpang sama sekali. Nggak punya salah apa-apa. Tiga-tiga ada orang pagi-pagi pulang, nyetir mobil dalam keadaan mabok. Kemudian oleng nabrak, meninggal. Salah apa dia? Apakah salahnya si penjalan kaki? Enggak punya salah apa-apa. Jadi tidak bisa setiap keburukan terjadi akibat kesalahan kita. Tidak bisa. Kecuali akibat keburukan, akibat sebab akibat. Ada penyebabnya. Seperti contoh tadi, suami berbuat dolim kepada istri. Boleh jadi Allah timpakan keburukan kepada suami. Apakah menimpa kepada suaminya saja? Apakah bisa kepada seluruh keluarganya? Dua-duanya bisa. Allah yang menentukan. Bisa juga tidak sama sekali. Betapa banyak suami-suami dolim bebas aman di dunia. Betapa banyak suami yang mencela istrinya, menyakiti istrinya, menyeleweng di luar aman, tentram, sentosa, bahkan kaya raya, sukses. Hal ini nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa kita. Kenapa? Musibah itu urusan Allah. Sudah ditetapkan tadi di kitab Lauhil Mahfuz, bukan gara-gara kedoliman semata, meskipun ada sebab akibat. Maka jika kita melihat tentang musibah ini, tadi sudah saya sampaikan sebagai muqaddimah, surat 21 ayat 35. Sepanjang kita hidup diuji oleh Allah dengan musibah buruk atau musibah baik. Bagaimana kita mengetahui ini musibah atau ujian apapun, nggak usah kita cari tahu. Yang jelas setiap menimpa kita ini ketetapan Allah. Mau itu salah kita atau bukan, ini ketetapan Allah. Yang paling penting kita kembali kepada Allah. Itulah tujuan Allah timpakan musibah di dunia. Biar kita kembali kepada Allah. Coba perhatikan. Surat 32, surat As-Sajdah, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh kami pasti akan menimpakan kepada mereka di dunia suatu siksaan yang dekat. Musibah, meskipun dia nggak salah, Allah katakan pasti. Kenapa kalau Allah timpakan itu? Supaya manusia-manusia yang tadinya nggak kenal Allah, durhaka kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, la'allahum yarji'un. Kembali ke jalan yang benar. Itu tujuan utama, biar kita sadar bahwa kita itu harusnya kembali kepada Allah. Kemudian, apakah musibah baik itu dari Allah? Ya. Apakah musibah buruk dari Allah? Ya. Apakah musibah buruk itu terjadi karena kesalahan kita? Ya. Apakah setiap musibah buruk terjadi karena kesalahan kita? Tidak tentu, belum tentu. Kita bisa mengcompare dua buah ayat Al-Quran di surat An-Nisa. Surat 4 ayat 78, surat 4 ayat 79. Di surat 4 ayat 78, Allah katakan, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi buruji musyayyada. Dimanapun kamu berada, ketika kematian Allah tetapkan menimpa kamu, pasti terjadi.
kendati pun kamu bersembunyi, kamu kemudian lari dan kamu nggak mau mati, lalu kamu berada di benteng yang kokoh, nggak mau mati. Maka Allah katakan, wa in tusibhum hasanah, jika Allah timpakan kepada mereka kebaikan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indillah, kebaikan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu, dan apabila mereka ditimpakan suatu keburukan, mereka berkata, hadhihi min indik, ini gara-gara Nabi Muhammad. Seakan-akan apa? Kalau baik dari Allah, kalau buruk gara-gara manusia. Apa jawaban Allah? Qul kullum min indillah. Katakanlah, semua kebaikan dan keburukan itu dari sisi Allah. Tuh, dah beres. Baik buruk dari Allah. Kalau kita melihat ayat yang ke-79, ini kebalikan, Ibu. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja musibah yang baik yang kamu peroleh itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja musibah yang buruk kamu dapatkan itu karena dirimu sendiri. Nah, yang dimaksud ayat 79 ini sebab akibat, yaitu ada orang yang akibat berbuat sesuatu menyebabkan terjadi sesuatu. Bisa di dunia, kalau nggak di dunia di akhirat. Contoh, Allah melarang seorang mencuri, tetap mencuri, ketangkap, digebukin, dipotong tangannya, musibah buruk, akibat dosa-dosanya. Allah katakan jangan berzina, dia tetap zina, ketangkap, kemudian di zaman Rasul dirajam sampai mati, akibat kesalahannya. Tapi tadi orang nggak salah lagi jalan, tiba-tiba ketabrak, nggak ada salahnya. Jadi maknanya di sini kompleks. Tidak bisa kita katakan setiap keburukan dari kita. Enggak, itu kembali urusan Allah. Yang jelas, kalau toh ada orang salah di dunia, belum ditimpakan keburukan di dunia, maaf, siksa neraka jauh lebih dahsyat. Ada orang aman berbuat dolim di dunia, nanti di akhirat, jangan harap dia aman. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar ada orang beriman yang mengucapkan kalimat yang dibenci yang tanpa disadarinya dan membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan ia masuk neraka. Mohon diberi pencerahan seperti apa perkataan yang mengundang murka Allah. Apakah ini juga terkait mengenai ketika manusia tertimpa musibah dan mengatakan seandainya. Jazakallahu khairan Ustadz. Salah satunya itu perkataan yang sangat dibenci, itu perkataan setan. Sudah saya sampaikan tadi hadisnya di Sahih Muslim 2287, di Bulughul Maram nomor 1567, 64. Seperti itu. Sorry, 1562. Rasul katakan, jika menimpa musibah kepada kamu, jangan katakan jika, seandainya. Ucapkan, ini takdir Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Siapa yang mengatakan, coba ya tadi, saya tuh pas keluar rumah rasanya memang hati nggak tenang. Begitu keluar naik motor rasanya cuman deket, mau naik mobil, daripada macet, saya naik motor. Hati sudah nggak tenang. Bener, begitu keluar jalan, ternyata saya ketabrak mobil, motor saya ringsek. Coba saya tadi nggak naik motor. Ada gunanya nggak? Allah nggak ridho. Kata-kata itu jika kamu kembangkan dan kamu meyakini itu seakan-akan kalau kamu nggak naik motor, kamu nggak kecelakaan, berarti Anda telah mengkhianati Allah. Allah benci. Itu salah satunya. Kedua, ketika ada seseorang berkata sesuatu bukan karena Allah. Ada hujan, karena pawang itu hebat. Tadinya nggak hujan loh, ada pawang jadi hujan. Tadinya hujan gede loh, dengan adanya pawang jadi tidak hujan. Maka kata-kata itu sesungguhnya 1572, Ibu, bukan 62, 1572. Tadi sudah saya bacakan. Yakni seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang kuat. Intinya jangan berkata jika, seandainya, tapi katakanlah qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah, Allah berbuat sesuka Allah, terserah Allah. Jangan pernah mengatakan itu. Terjadinya hujan karena Allah, hebatnya pawang, Allah maka murka. Termasuk di antaranya kata-kata yang dimurkai adalah ketika seorang berkata. Apa perkataannya? Engkau tidak akan dapat ampunan dari Allah.
maka itu murka Allah, karena Allah Maha Pengampun. Siapa yang bisa menghalangi ampunan dari Allah? Maka kata-kata yang tidak sampai kemudian diridhoi oleh Allah, semua kata-kata itu menjadikan murka Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Saya berumur 32 tahun, belum menikah. Apakah ini termasuk ujian, Ustaz? Kalau saya merasa itu bukan ujian, dan saya pasrah, saya percaya atas ketetapan Allah. Dan saya yakin kalau tidak dapat jodoh di dunia, dapat jodoh di akhirat. Apakah itu sikap yang benar, Ustaz? Sampai saya berdoa, semoga diberikan jodoh di dunia juga. Ibu, jamaah sekalian atau bapak jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah yang belum dapat pasangan. Apakah itu umur sudah 32, 34, 40, 60, 70, pasangan itu yang menentukan Allah. Tiap kita sudah Allah berikan pasangan. Tapi yakinlah, andai kata Allah takdirkan kita nggak dapat pasangan di dunia, Allah berikan pasangan di yaumil akhir. Bagi para wanita, pasangannya adalah wildan, pemuda-pemuda gagah perkasa. Bagi para laki-laki, pasangannya adalah bidadari-bidadari yang subhanallah hurun ain, yang pandangan matanya dijaga. Dan itu Allah jamin. Yang penting kita di dunia bertakwa dan sabar. Iman takwa kita jaga. Allah janji. Al-Baqarah 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan diberikan surga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabli wa utubihi mutasyabiha. Coba perhatikan ujung ayatnya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka orang-orang yang beriman di dunia ini, maka betul-betul mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Kekal mereka di dalamnya. Jadi wahai saudara sekalian, yang Allah takdirkan meskipun sudah mencari belum dapat pasangan pula, tetaplah berdoa kepada Allah. Andai kata sampai dicabut nyawanya, nggak dapat pasangan, yakinlah nanti akan ada pasangan di surga. Sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah, sampai wafatnya beliau tidak menikah. Tidak diberi pasangan oleh Allah. Tidak ada masalah. Yang terpenting kita bersabar. Dan ini ketetapan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya. Ustadz, jika saya ditakdirkan memiliki anak autis, apakah itu merupakan ujian sampai kematian? Mohon pencerahannya, harus bagaimana karena terasa berat, ditambah dengan adanya cobaan yang lainnya. Ibu, bapak jamaah sekalian, orang-orang yang dititipi oleh Allah, titipan autis atau yang lain, terasa berat kenapa? Karena menganggap dirinya paling berat dan tidak berusaha melihat yang lain. Kalau coba melihat yang lain, banyak yang lebih berat. Nah, yang harus kita pahami bahwa yang menciptakan manusia sejak proses dalam rahim itu Allah. Ada yang sempurna penciptaannya, ada yang tidak sempurna. Ini ketetapan Allah dan kita yakini. Allah firmankan di surat Al-Hajj, surat 22 ayat yang kelima. Ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ats. Jika kamu masih ragu-ragu adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan nanti di yaumil akhir. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya Allah pertama kali ciptakan kamu tuh dari tanah. Summa min nutfah, Allah ciptakan kamu dari sperma. Summa min alaqah, kemudian Allah ciptakan kamu dari segumpal darah. Summa min mudghah, kemudian Allah ciptakan kamu dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Ada yang diciptakan oleh Allah sempurna, ada yang tidak sempurna kejadiannya. Untuk apa? Linubayyina lakum. Allah menjelaskan ini semua kepada kamu.
Agar apa? Allah jelaskan kepada kamu, ini ketetapan Allah dan sudah ditetapkan sejak di dalam rahim. Jadi ketika seorang hamba dititipi anak yang autis, maaf mungkin cacat fisiknya, lumpuh, atau maaf penderita dan seterusnya, ditambah cobaan yang lain, yang mengalami itu maaf bukan cuma kita, banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Yakin ini ketetapan Allah. Nanti anak-anak autis yang kita sabar menghadapinya, insya Allah jadi bidadari, bidadara surga. Sepanjang kita didik dengan baik. Orang tuanya sabar. Dan ingat, ada orang yang lebih susah dari kita, Ibu. Tapi jika kita melihat, aduh anak saya autis, saya menderita yang lain, selalu merasa paling dirundung kemalangan, maka nggak pernah sadar, fa inna ma'al usri yusra. Yang ada merasa yusra, merasa usra terus, merasa susah terus. Cobalah pikiran itu dibuang. Jangan lihat yang lebih nikmat. Maka Rasul berpesan kepada kita, bagaimana kuncinya kita bisa mensyukuri nikmat Allah di saat kita dalam keadaan kesusahan, penderitaan, kekurangan, dan seterusnya. Lihatlah orang yang di bawah. Maka pesan Rasulullah SAW, "Unzuru ala man huwa asfali minkum, wala tanzuru ala man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang lebih susah, lebih menderita di bawah kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih nikmat di atas kamu. Ibu punya anak autis, punya penderitaan. Lihatnya yang orang yang nikmat, yang sukses. Ya ibu merasa paling menderita. Coba ibu pergi ke suatu tempat di mana di sana banyak orang yang lebih susah dari ibu. Maka saat itu kita akan bersyukur. Ya Allah, semoga apa yang kau uji kepadaku menjadi penambah kekuatan iman, kesabaran, ketawakalan. Gantilah untukku ganti yang lebih baik. Andai kata engkau belum berikan di dunia, ya Allah, berikan ganti yang terbaik nanti ketika aku di yaumil akhir. Bimbing kita doa seperti itu, insya Allah menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya. Sabar itu wajib ya Ustadz. Bagaimana menyikapi bila kita selalu diuji dengan kesabaran kita Ustadz? Jazakallah khairan. Jika diuji dengan, ya selalu sabar. Sabar, sabar, sabar. Apapun ujiannya. Allah katakan surat Ali Imran, surat 3, 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh benar-benar Allah menguji kamu. Kadang-kadang melalui harta kamu, kadang-kadang melalui jiwa kamu. Kadang-kadang harta jiwa kita nyaman, tapi Allah menguji melalui hinaan dan celaan yang banyak. Dihina, dicela orang, hartanya banyak. Nikmat, sehat badannya, tapi dihina orang, dicela orang. Dan hinaan, celaan yang menyakitkan. Dan inilah ujian dari Allah. Apa sih yang Allah inginkan di ujung ayatnya? Wa in tasbiru, jika kamu tetap sabar. Wa tattaqu, dan tetap bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Kesabaran itu yang memang diwajibkan, dan itu hal yang paling kamu utamakan. Wajib dan terus, nggak ada batasnya. Seperti itulah. Sabar di atas kesabaran, di atas kesabaran. Bertubi-tubi. Maka jika kita lihat ayat penutup dari surat Ali Imran, Bapak Ibu, silakan lihat ayat 200. Silakan lihat ayat 200. Bagaimana di sana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabarlah kamu. Tetap kamu kuatkan kesabaran kamu. Tetap bersiap-siap di batas kesabaran kamu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Bertubi-tubi itu sampai 3 kali. Isbiru wasabiru warabitu. Sabar, terus tetap sabar, siap-siap di batas negerimu untuk tetap sabar 3 kali. Karena kadang-kadang sabar itu terus bertubi-tubi. Insya Allah sabar. Allah janji surat 39 ayat yang ke-10. Hanya orang yang sabar diberi balasan pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-10. Innama, di ujung ayat. Innama yuwaffas sabiruna
ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan diberikan oleh Allah balasan pahala, disempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Sempurna Allah kasih semuanya nanti di surga. Bersabarlah sepanjang kita di dunia. Nanti di surga udah nggak ada kesabaran lagi. Nikmat, nikmat, nikmat. Tidak ada aturan dari Allah. Yang ada nikmat. Kemudahan yang luar biasa. Wallahualam, afan Ibu, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Sudah mendekati jam 9:30. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana seorang beriman kalau menyumpahi orang lain dan mempunyai niat ingin mendoakan jelek terhadap orang lain? Kita yang sadar akan itu gimana menyikapinya? Syukron Ustadz. Haram, dosa besar seorang beriman berdoa buruk kepada sesama orang yang beriman. Menyumpahi orang beriman, melaknat orang beriman. Nggak benar. Bahkan ada ancaman orang-orang yang beriman tapi mulutnya seperti itu. Dan doanya nggak bakal dikabulkan oleh Allah. Yang ada dosa. Saya sumpahin kamu biar dilaknat, biar sambar geledek, biar kamu hidupnya susah. Maka doanya kembali kepada dirinya dan Allah tidak pernah mengabulkan doa yang seperti itu. Karena mulut pelaknat bukan mulutnya orang iman. Bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 1539. 1549. Hadis yang dirafakkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi. Mukmin itu mulutnya nggak suka mencela orang, nggak suka melaknat orang, nggak keji, nggak kotor. Nggak mungkin seorang mukmin mendoakan buruk, mendoakan laknat, nggak mungkin. Rasul mengatakan itu. Laisal mu'min, bukan seorang mukmin. Kalau ada orang kok mukmin mulutnya kotor, mencela orang, melaknat orang, doain buruk, jahat perangainya, itu bukan mukmin. Bagaimana seorang mukmin kok terus begitu? Ada risiko di hadis sebelumnya 1548-nya. Apa risikonya? Innallaha yubghidul fahishal badi. Allah itu sangat benci kepada orang yang perangainya jahat. Tadi mulutnya suka kotor. Doain yang buruk, melaknat, mencela, enggak bisa. Maka orang-orang yang di dunia meskipun mengaku mukmin tetap begitu, kelak di yaumil akhir enggak bisa menjadi ahli syafaat, kelak di yaumil akhir enggak bisa menjadi saksi. Persaksiannya ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Lihat hadisnya 1560. Hadis dari Abu Darda dan ini riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia mulutnya kotor, suka melaknat orang, suka mencela orang, tidak bisa menjadi ahli syafaat, tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi maaf Bapak Ibu, sabar. Jangan suka melaknat orang, mencela orang. Hatta orang itu salah, biarin. Doakan aja supaya dapat hidayah. Maafkan. Insya Allah itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian, mohon maaf Ibu, waktu juga yang membatasi kita. Qadarullah, saya harus ada kajian di tempat yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Dan kita yakini, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Dan satu kesulitan Allah tawarkan dua kemudahan. Yakinlah jika kita belum mendapatkan kemudahan di dunia, ada kemudahan yang akan kita raih abadi. Kemudahan di yaumil akhir. Diawali dengan kematian kita sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Surga tempatnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kepada pengurus dan para pengina dari Majelis Taklim Umus Surga dan para jamaah yang ikut hadir dalam kajian kita di pagi hari ini, semoga membawa manfaat. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Seluruh jamaah. Terima kasih Ustaz Muhammad Susilo. Semoga diberkati. Terima kasih Jazakallah khairan. Kajian kembali di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi Demikian, besalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umi. Terima kasih ibu-ibu semua. Terima kasih semua ibu-ibu. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.